Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, yaitu seputar sholat berjamaah. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih itu sholat berjamaah. Menurut pengertiannya, sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh minimal 2 orang, yang salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian setelah kita tahu apa itu sholat berjamaah, perlu Bapak sampaikan bahwa sholat berjamaah memiliki beberapa keutamaan dibandingkan sholat sendirian, yaitu yang pertama, berpahala 27 derajat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kemudian keutamaan yang kedua, dapat perlindungan dari api neraka, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berjamaah sholat subuh kemudian duduk untuk mengingat Allah Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah yaitu masuk surga tanpa dihisab, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjamaah sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Kemudian yang terakhir, lebih baik dari dunia dan seisinya, sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, sholat berjamaah itu rahmat dan lebih baik daripada dunia seisinya. Berjamaah itu rahmat dan perpecahan itu siksa. Nah, siswa-siswi sekalian, saatnya Bapak akan menjelaskan seputar tentang sholat berjamaah. Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sholat berjamaah, yaitu setiap umat Islam yang hendak melakukan sholat berjamaah di masjid atau dimanapun itu, hendaknya mensucikan terlebih dahulu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam hal ini masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, setelah berwudu, membaca doa dalam perjalanan menuju masjid. Kemudian setelah sampai di masjid, berdoa ketika masuk masjid, sebagaimana yang sering kita ketahui, doa pada saat memasuki masjid yaitu Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian yang selanjutnya, tidak melewati orang yang sedang sholat.
Jadi pada saat kita sampai di dalam masjid, kita melihat ada orang yang sedang menunaikan ibadah sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, kita dilarang untuk melewati orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, menunggu selama 40 tahun itu lebih baik daripada harus melewati depan orang yang sedang sholat. Kemudian selanjutnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sampai di masjid. Dalam hal ini yang sering kita kenal yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian menjawab panggilan azan dan berdoa setelah azan. Kemudian merapikan barisan sholat pada saat kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Karena merapikan barisan sholat itu termasuk daripada keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, posisi yang paling baik untuk makmum laki-laki yaitu di barisan paling depan, sedangkan posisi yang paling baik untuk makmum yang perempuan yaitu di barisan yang paling belakang. Nah, pada saat hendak melakukan sholat berjamaah, hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah membaca niat. Niat dalam hal ini tentu imam dan makmum akan berbeda niatnya. Imam berniat untuk menjadi seorang imam dan yang makmum berniat untuk menjadi seorang makmum atau orang yang mengikuti imam. Kemudian makmum berdiri di barisan belakang imam. Yang selanjutnya mengikuti gerakan imam. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa seorang makmum harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh makmum mendahului gerakan imam. Kemudian yang selanjutnya, imam dan makmum berada dalam satu masjid. Nah, kita di sini bisa dikatakan sebagai orang yang termasuk dalam sholat berjamaah, yaitu imam dengan makmumnya berada dalam satu masjid. Ketika imam dengan makmumnya berada di lain masjid, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Mungkin itu saja dulu siswa-siswi sekalian yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama pada saat kita menjalankan ibadah sholat berjamaah, yang dalam hal ini kita sudah tahu keutamaan daripada sholat berjamaah itu sendiri dibandingkan sholat sendirian di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.